kelemahan perawat itu apa? Saya tanya sama teman-teman saya yang dokter. Apa jawabannya, Bu? Jawabannya apa? Judes. Perawat wajib melindungi rahasia pasien. Nggak usah diminta, perawat itu harus paham bahwa dia harus melindungi itu. Ada pasien mau pulang. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia minta foto. Minta foto bareng sama perawat yang merawatnya. Kira-kira mau nggak perawatnya? Makanya di setiap rumah sakit kan suka ditulis nih, dilarang memotret. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Paling banyak melakukan kesalahan di rumah sakit perawat. Perawat kan diajarkan berbahasa yang bagus. Betul. Tidak menyakiti orang. Betul. Ramah. Nah, bagaimana tuh caranya? Gitu. Kita membedakan kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pelayanannya harusnya sama. Gitu kan? Tetapi yang beda hanya fasilitas sarana. Benar. Tapi kenyataannya Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita menyapita mendekat semua. Perawat Indonesia, bersama kita mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat perawat, kembali lagi di channel Nurse Station. Sebelum kita mulai, kita mau ngucapin selamat Hari Kartini 21 April 2026. Terus semangat untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, di seluruh Indonesia, dan khususnya untuk teman-teman perempuan perawat kita. Nah, untuk hari ini saya sedang bersama Ibu Sumijatun selaku Ketua MKIK Pusat, Ketua Majelis Kehormatan Etik Keperawatan PPNI. Bu Sumijatun, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Apa Bu? juga kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita terakhir ketemu itu di Lexitel ya, kalau nggak salah ya? Iya. Kerja bakti. Kerja bakti ya, Bu, benar. Okay. Bu, ini ada topik yang menarik sih, Bu. Jadi beberapa kali itu saya mendapat laporan dari teman-teman sesama perawat juga, Bu, di Instagram DPP terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh teman-teman seprofesi juga, teman-teman perawat, Bu. Nah, di sini di mejanya CNS kita bakal bahas semua nih, pas banget. Ini udah saya tunggu-tunggu banget sebenarnya lama, cuman karena baru bisa hari ini kita lakukan, Bu. Ibu, belakangan ini, Bu, banyak banget perawat yang, tapi sebelum kita ke kasus yang itu, kita pelan-pelan dulu nih, Bu. Iya. Kita santai dulu nih, Bu, biar nggak tegang ya, Bu. Iya, oke. Nah, Bu, belakangan ini itu banyak banget, Bu, nih teman-teman perawat kita di Indonesia yang aktif di media sosial atau kita sebut nursefluencer. Biasanya kita sebut tuh nursefluencer. Nah, dari kacamata Majelis Kehormatan Etik, dari menurut Ibu nih, bagaimana sih Ibu melihat fenomena ini? Apakah ini sebuah kemajuan atau justru tantangan baru di dunia keperawatan? Gimana, Bu? Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Yang harus kujawab nih. Oke, dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa Jadi, tuh, Bu? yang keuntungannya luar biasa saya bilang kalau kita bisa menggunakan media tadi ya. Kemudian tantangannya juga pasti ada gitu loh. Keuntungannya mungkin ya, ini kita perawat kita bisa kenalan sama orang-orang di luar, bisa mengetahui perawat yang di luar. Terutama nih, kalau kita lihat trennya saat ini ya, banyak perawat muda kita yang larinya keluar kan? Iya, benar. Kenapa gitu kan? Pokoknya yang penting mereka kerja 2-3 tahun di sebuah rumah sakit, mendapatkan pengalaman, kemudian dia lari keluar. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah suatu kehidupan gitu ya, di mana seseorang itu akan mencari sesuatu yang diinginkan. Tetapi ternyata di kita belum bisa keseimbangan ke arah sana gitu ya. Larinya sebetulnya ke arah kesejahteraan ya. Meskipun itu pengabdian, tetapi itu toh juga dibutuhkan gitu. Setuju, Bu. Jadi pengabdian di luar, kemudian setelah dia di luar itu kan juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Kemudian pulang lagi ke sini, dia kan juga bisa menularkan gitu ke teman-teman yang lain. Kemudian perawat-perawat yang ada di sini pun bisa mencari teori-teori yang terbaru dari luar. Kemudian terutama terkait sama pengembangan teknologi kesehatan gitu kan. Karena kita kan harus ngikutin itu terus ya. Kira-kira itu. Benar. Kemudian tantangan. Jangan dulu. Tantangannya kadang-kadang sebagai manusia biasa itu kurang bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri untuk ingin berbagi.
saya pengen informasi itu kemudian saya sebarluaskan. Kemudian dia kurang bisa mengingat rambu-rambu yang seharusnya dia batasi, terutama terkait dengan permasalahan hukum ya. Karena sangat tipis batasnya antara etika, disiplin dan hukum gitu kira-kira. Jadi memang harus harus dipelototi kali ya. Benar. Kira-kira itu deh Mas. Benar. Nah, menurut Ibu nih Bu, kapan sih Bu sebuah konten yang dibuat sama perawat ini bisa dikategorikan sebagai mungkin video edukasi atau juga bisa bergeser sebagai eksploitasi gitu. Nah, ini kan dilakukan demi engagement semata ya Bu, atau juga bisa dibilang konten semata. Gimana menurut pandangan Ibu terkait video edukasi atau video eksploitasi? Padahal kalau kita telusuri yang namanya edukasi itu luar biasa bagusnya. Edukasi kan bukan hanya untuk sesama perawat, betul, tetapi juga untuk pasien. Betul. Mungkin saya kasih contohnya yang luar biasa ya. Ada satu pasien anak bayi kemudian dirawat di sebuah rumah sakit. Karena dia dirawat di NICU berarti ibunya kan nggak bisa masuk. Tetapi anak tadi masih memerlukan ASI misalnya kayak gitu ya. Nah ini perawat yang ada di rumah sakit tadi itu mengembangkan ini komunikasi melalui WA gitu kan ya. Kemudian dia WA ke ibunya untuk mengingatkan, selamat pagi ibu, saya nurse A gitu kan, saya yang merawat Dedek pada saat ini, saya mengingatkan pada ibu jangan lupa untuk mengirim ASI-nya karena ASI tadi bla 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 bla. Bisa. Kemudian berat badan Dedek sekarang sudah gini-gini. Itu luar biasa dampaknya untuk pasien. Nah, kemudian kalau untuk sesama sejawat itu pun juga banyak sekali manfaatnya gitu sebetulnya. Untuk media diskusi gitu. Kemudian kalau untuk teman-teman khususnya yang profesi lain, karena kalau di rumah sakit itu kerjasama antara dokter dan perawat itu kuat ya. Makanya dikenal core bisnisnya rumah sakit itu care dan cure, dan care. Kemudian cure adalah dokternya, care adalah perawatnya gitu kan. Nah kemudian komunikasi di antara mereka itu kan sangat penting. Dokter ahli bedah. Betul. Kemudian dia kan tidak nungguin pasien, dititipin sama perawatnya, sehingga komunikasi tadi kan menjadi penting, gitu kan? Nah, edukasi dari si perawat kepada keluarga pasien itu menjadi sangat penting, dan itu sebetulnya poin-poin yang luar biasa yang hanya didapat oleh perawat. Itu kira-kira. Nah, Bu. Ini kita masuk ke bedah kasus yang tadi saya bilang, Ibu, tentang terkait pelanggaran privasinya si pasien. Banyak banget Ibu muncul konten-konten viral yang mungkin bisa dibilang tenaga kesehatan juga banyak yang melakukannya gitu. Bukan cuma hanya perawat saja. Nah, di aktivitasnya di RS ini misal memperlihatkan wajah pasien secara sekilas gitu. Terus menceritakan diagnosa pasien tanpa nama, walaupun tanpa nama ya Bu. Atau bahkan curhatan perawat soal pasien yang sulit ditangani terkait penyakitnya kayak gitu. Dah, apakah menceritakan kasus tanpa menyebutkan nama pasien itu sudah cukup aman secara etika? Apakah masih sama saja, Bu? Kalau kita lihat, mungkin kita lihat pasiennya ya. Kita lihat unit perawatannya gitu ya. Mungkin kita bahas yang paling ini di high care unit. High care unit itu kan ada ICU, ada NICU, kemudian ada CVCU gitu ya. Di mana pasien-pasiennya tidak bisa mengemukakan pendapatnya. Pasiennya tidak bisa ngomong. Sepenuhnya tergantung kepada perawatan. Dan perawat wajib melindungi rahasia pasien, gitu kan? Berarti advokasi kan? Nah, nggak usah diminta, perawat itu harus paham bahwa dia harus melindungi itu. Karena yang dilindungi apa? Satu, privacy fisik. Privacy fisik itu boleh nggak sih kita memotret pasien tanpa izin? Gitu kan? Ya isu siapa yang mau ngizinin? Nggak ada yang bisa ngizinin. Yang perawat lah yang harus tidak akan melakukan itu gitu kan. Nah, kemudian ada privacy informasi. Privacy informasi itu apa yang boleh disebar. Kalau pasien di ICU nggak bisa juga ngomong kan. Nah berarti kembali lagi pada prinsipnya kalau kita mengacu kepada amanah profesi, hak pasien itu adalah dilindungi. Nah berarti termasuk di dalamnya privasinya. Nah si perawat ini harus mikir nih, kalau ini keluar kira-kira apa dampaknya untuk pasien.
gitu kan, dan itu masih masuk di rambu-rambu yang luar biasa. Hukum deh kayaknya larinya kalau pasiennya nggak terima, keluarganya nggak terima gitu kan. Pasti Bu. Nah ini saya rasa yang perlu dihindari kayak gitu. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau misalnya ada keluhan pasien sulit, nah itu mau ngomongnya kepada siapa? Gitu kan. Bisa ngomong kepada sesama profesi, bisa ngomong sama teman dokter. Tapi kita punya link sendiri. Sebaiknya akun jangan dicampur, makanya akun untuk gaul sama akun untuk edukasi. Tugas, supaya ini beda, salah-salah pencet nanti. Betul. Nah, itu yang bahayanya ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan lagi sekarang MKEK gimana? MKEK kita kode etiknya tahun 2000 gitu kan. Sekarang sudah tahun 2025 gitu kan. Berarti sudah 25 tahun. Nah, itu sudah harus saatnya untuk direvisi. Tetapi dengan adanya global ini, kemudian kita mengacu ke ICN yang terbaru 2024 kalau nggak salah. Nah, itu kita sudah buat nih draftnya. Mudah-mudahan itu bisa goal di Munas gitu kan, disahkan. Di situ rinci, Mas. Di situ rinci bagaimana boleh nggak menayangkan itu, kemudian caranya seperti apa, apakah harus ditutup mukanya atau apa, di situ ada. Boleh di-spill nggak Bu? Sedikit aja draftnya ini, atau nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan disahkan. Nanti di Munas nanti Bu. Iya, di Munas nanti nggak ada kejutan. Tapi paling tidak kita harus merahasiakan itu. Oke. Semua rinci. Nah, selanjutnya nih Bu, ada istilah informed consent ya Bu. Jika si pasien setuju untuk direkam, apakah itu otomatis membebaskan si perawat dari sanksi etik jika konten tersebut dianggap kurang pantas secara profesi? Kalau ngomong legal-legalan sebetulnya ini ya legal aja gitu ya. Legal. Tetapi hati nurani kita harus ngomong, karena etika tadi kan memang etika sama legal gitu gitu ya. Tipis ya Bu. Tipis. Nah, sekarang dampaknya apa? Kalau misalnya walaupun si pasien tadi menyetujui, inform consent kan menyetujui setelah dikasih informasi, setelah dikasih penjelasan baik buruknya, si pasien tetap oke, tapi si perawat tetap harus melindungi privasinya. Kalau itu sekiranya akan membahayakan dia, membahayakan saya, dirinya yang merekam, membahayakan rumah sakit, membahayakan profesi gitu. Jadi rambu-rambu itu memang sangat penting. Mungkin nggak sih Bu, misal kayak gini Bu, misal saya ini perawat ya Bu. Saya mau buat konten edukasi misalnya terkait diabetes, penanganan pasien diabetes gitu. Karena sebelumnya kita juga sempat membuat video penanganan pasien diabetes itu di salah satu klinik di Bogor. Itu kita izin sama pasiennya untuk membuat video edukasi, merekam kegiatan si perawat ini menangani diabetesnya si ibu ini. Dan ibu ini mengizinkan kala itu. Cuman saya tetap bilang sama tim saya untuk jangan sampai terlihat wajahnya si ibu. Gitu. Cuman karena waktu itu penanganan di bagian kaki ya Bu. Jadi kita cuman benar-benar fokus ke kaki. Jangan sampai walaupun siluet aja gitu Bu. Walaupun siluet aja gitu kelihatan mukanya, tetap saya nggak mau gitu. Pokoknya saya bilang cuman kaki aja. Benar-benar fokus ke kaki ini yang lagi lubangnya lagi dikodek-kodek gitu. Fokus ke situ aja kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Bu? Ini juga banyak sekali terkait sama edukasi ya. Kemudian terkait sama penelitian. Misalnya nih, tadinya waktu masuk lukanya sepanjang 10 cm misalnya. Nah, kemudian kan ada terapi. Nah, kemudian kan akan diukur lagi nih. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan misalnya menjadi 5 cm. Tapi itu kan artinya suatu proses di dalam pengobatan dan perawatan gitu kan. Nah, itu ilmu kan. Nah, ilmu ini kan ilmiah yang akan digunakan sebagai patokan bagaimana proses selanjutnya misalnya seperti itu. Boleh aja, tetapi yang penting kan izin dulu kan. Iya izin, tapi saya bilang sama tim saya jangan sampai kelihatan muka si ibunya, wajah si ibunya. Yang penting fokus ke kakinya aja. Apakah itu aman Bu? Sampai saat ini itu masih harusnya aman ya Bu ya? Masih aman. Nggak apa-apa. Karena saya juga sesuai kesepakatan sama si ibunya diizinkan. Diizinkan. Dan ada nggak suatu klausul bahwa kalau terjadi sesuatu tidak akan menuntut apa gitu? Nggak ada sih Bu, ibu itu cuma boleh Mas, nggak apa-apa. Ya saya ngelihatnya dengan senang hati nih si ibu ini, udah. Dan saya juga bilang kita nggak akan ngambil wajah ibu kok, kita benar-benar fokus ke bagian lukanya aja kayak gitu kita bilang.
pada saat dibersihkan luka-lukanya, ya kan, dibersihkan, di steril apa segala macam, diobatin. Nah, kita fokus ke situ aja, Bu. Gitu. Iya, boleh. Tapi di bawahnya tidak ada keterangan nyonya ini nggak ada kan? Kita Nggak ada. kasih informasi pribadi. Kita cuman tulis judulnya penanganan pasien pengidap diabetes. Ya, bisa sih. Hanya itu aja, Bu. Iya, Nah, itu aman nggak menurut dari kacamata aman. MKK? Sampai saat ini itu masih ya, Bu? aman. Iya, Nah, masih mungkin aman. Itu bisa jadi solusinya buat teman-teman perawat juga mungkin ya. Nurse Venture ini yang membuat Oh, video iya. edukasi mungkin ya teman-teman, Iya. kayak gitu. Iya. Next, Bu. Iya. Ini terkait batasan nih. Bagaimana sih batasan mengenai pengambilan gambar atau video di area? Nah, tadi nih kan yang tadi kan Tadi, seperti nah ini kan IGD, ICU atau ruang bersalin. Apakah ada aturan baku dari MKK atau PPI ini mengenai hal ini? Dari mungkin rumusan-rumusannya MKK atau dari aturannya PPI ini, apakah ada, Bu, batasan-batasannya, gapnya tuh sampai mana gitu dalam pengambilan gambar atau video di ruang-ruang kayak tadi ICU, IGD, ruang bersalin kayak gitu. Gimana, Bu? Itu agak susah ya. Okay. Agak susah. Misalnya nih, IGD kan banyak orang. Kemudian saya mau ngambil siapa? Misalnya saya inform konsennya hanya pada si A. Okay. Padahal si B, si C di dekatnya ada. Oke. Ke potret. Nah, kemudian itu muncul. Oh iya benar. Kan? Iya, Karena benar, kan ini berdekatan. Benar. Kecuali kalau dia ada seperti kita ini misalnya di satu kamar, Yeah. kemudian itu kan cuma sendiri inform benar. konsennya. Benar. Tapi apakah kita mau inform konsen? Banyak sekali yang kita mau lakukan. Apakah seperti itu? Benar. Kan? Berarti tidak disarankan ya, Bu? Ya, tidak disarankan. Kalau di ruang IGD, ICU, ruang bersalin, Tidak ibaratnya ya ruang yang ramai lah gitu. Nggak disarankan. Apalagi di ruang rawat bangsal ya. Bangsal, ya. Ini ada pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4. Saya mau ngambil pasien ini, tetapi ini kena. Benar. Masuk akal. Iya kan, ini kena. Nggak bisa dipungkiri, ya. Nggak bisa dipungkiri, itu pasti akan terjadi. Kalau dia nakal, Iya. saya mau nuntut, saya nggak ini, mau apa? Iya. Padahal niat kita ngambil si A, tapi yang kena B, C, D. Iya. Iya benar. Iya, Berarti itu bahaya juga ya, Bu. bahaya. Kecuali Contoh lagi nih. Ya. Boleh. Jadi ada pasien mau pulang. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia minta foto, minta foto bareng sama perawat yang merawatnya. Kira-kira mau nggak perawatnya? Nah ini menarik nih, Bu. Ini kan yang selama ini dibahas dan selalu menjadi kasus di payung hukum itu kan adalah kode etik keperawatan ya, Bu. Iya. Perawat mungkin teman-teman perawat yang mungkin kurang mengedukasi dirinya sendiri, kurang mengetahui gitu batasan-batasan etiknya ini gitu di profesinya dia. Nah, kalau misalnya kita balik nih, Bu. Ini menarik nih, Bu. Misalnya pasiennya gitu, Iya. yang foto-foto perawat Iya. segala macam gitu. Iya. Itu gimana, Bu? Kembali lagi, si perawat harus berpikir, ini membahayakan untuk diri saya nggak? Oh gitu. Berarti dampaknya ya, Bu? Iya, Okay. membahayakan untuk pasien nggak? Okay. Membahayakan untuk rumah sakit nggak? Oke. Nah, kalau dia motret si pasien, kemudian dia ekspos keluar, tetapi membuat nama negatifnya perawat dan rumah sakit, kita mau apa? Oke. Itu udah blow up. Iya kan? Iya, ada benernya sih, Bu. Iya, makanya Iya. saat ini kita memang harus, hati-hati banget. Iya. Teman-teman perawat harus sadar banget bahwa itu suatu hal yang harus dipikirkan matang-matang gitu. Ya, ibaratnya zaman sekarang tuh CCTV ada di mana-mana ya, Bu, gitu. Iya. Handphone sekarang jadi CCTV loh. Iya. Iya, misal contoh aja ya, Bu. Misalnya perawat lagi melakukan kegiatan di rumah sakit, terus tiba-tiba ada pasien yang foto, diupload di sosial media. Iya. Nah, tanpa kita sadari ternyata si perawat ini melakukan gestur yang ibaratnya bisa menimbulkan pro kontra. Nah, itu Iya. bisa jadi kasus juga ya, Bu. Bisa. Makanya di setiap rumah sakit kan suka ditulis nih, dilarang memotret. Oh iya benar. Iya, sekarang saya suka ke rumah sakit tuh kalau lagi shoot segala macam. Iya, suka ada dilarang tulisan. mengambil gambar. Iya, Itu iya. kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Iya, benar-benar. Gitu. Iya kan. Nah, lanjut nih, Bu. Kita ke penegakan etik dan sanksi. Kalau misalnya ada laporan mengenai konten viral yang dianggap melanggar privasi, bagaimana prosedur kerja Majelis Kehormatan Etik atau MKK ini dalam memproses hal tersebut? Misalnya MKK dapat laporan nih, Bu, terkait perawat yang membuat konten. Nah, konten ini viral, tapi dianggap sama masyarakat melanggar privasi. Nah, dari MKK ini gimana MKK memproses hal tersebut? Oke, sebetulnya kita ada aturan main ya. Oke. Sebetulnya gitu.
sebelum ke MKEK, biasanya rumah sakit udah cut itu dulu. Oke. Biasanya begitu. Misalnya nih, di ruang rawat inap yang ada ketidakpuasan pasien tadi, misalnya ya. Nah, itu biasanya akan diatasi dulu oleh unit tersebut. Oke. Dengan personal-personal yang terbatas. Kemudian kalau tidak bisa baru naik ke direktur rumah sakit kerja sama komite keperawatan gitu ya. Tapi biasanya selesai di situ. Kenapa? Karena rumah sakit tidak mau namanya jelek. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau udah keterlaluan banget, kemudian dia lapor ke MKEK. Nah ini kalau misalnya di daerah kan mesti ke MKEK provinsi. Oke. Gitu kan? Nah MKEK provinsi harus mempunyai tahapan-tahapan untuk persengketaan, karena ini sudah para pihak, karena udah ada yang ngelaporin gitu kan, tapi harus jelas yang ngelaporin siapa dan sebagainya, ada aturan mainnya gitu. Nah kemudian ada penyelidikan, kemudian ada membuat tim, kemudian ada peradilan dan sebagainya sampai ke arah sanksi. Biasanya sanksinya itu ada sanksi ringan pelanggaran, sedang sama berat. Tapi sebetulnya MKEK itu dalam memberikan sanksi adalah pembinaan. Pembinaan gitu ya. Pembinaan kalau teman-teman baca di sengketa etik pedoman kita, itu kalau yang ringan itu biasanya sekitar 3 bulan untuk sementara tidak aktif itunya ya. Nah kemudian apanya tuh 6 bulan untuk prakteknya. Gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi ini udah melalui beberapa tahap. Tidak sepintas gitu aja, karena ada nasihat 1, nasihat 2, nasihat 3, naik lagi gitu. Panjang. Kira-kira seperti itu. Nah, kita ke bentuk sanksinya, Bu. Kira-kira apa aja sih, Bu, bentuk sanksi yang diberikan misalnya kepada dari MKEK kepada perawat yang mungkin bisa dibilang melanggar kode etik kehormatan profesinya ini, Bu? Apa aja sanksinya? Sanksinya yang tadi pembinaan tadi, sebetulnya nomor 1 pembinaan. Pembinaan pasti. Di situ ada penasihatan, gitu kan. Penasihatan berapa tahap, Bu? Selama sekitar 3 bulan lah ya untuk pembinaan tadi. Ada teguran dan sebagainya gitu. Kemudian kalau tetap juga membandel, naik lagi gitu. Kalau membandel lagi, naik lagi, berarti sampai ke yang berat ya. Kalau yang berat itu sekitar 1 tahun. Berarti selama proses ini dia berarti tidak bertugas. Diawasin dalam pengawasan. Diawasin. Pembinaan diawasin. Karena kalau kita sudah menentukan sanksi itu kayaknya capnya jadi jelek ya. Dan kita fungsinya memang harus membina, susah karena itu paling banyak melakukan kesalahan di rumah sakit perawat. Kenapa gitu? Kenapa kira-kira? Mayoritas jumlah terbesar perawat. Ya kenapa tuh? Mayoritas jumlah tenaga keperawat gini, di rumah sakit kan banyak tenaga kerja. Tapi paling banyak tenaga kerja yang di situ adalah perawat. Kenapa Bu? Karena urusannya dengan pasien kan, udah pasti jumlahnya. Kemudian 24 jam dia yang ada di dekat pasien. Masuk akal, Bu. Iya nggak? Iya. Kalau rumah sakit nggak ada perawat nggak mungkin kan? Betul. Tapi kalau nggak ada dokter bisa kan? Iya. Nah, kalau kita berdekatan dalam satu keluarga aja deh, ada nggak gesekan tadi? Gesekan emosi ada nggak? Pasti. Dan kita manusia biasa gitu kan. Benar. Si pasiennya sakit, kemudian dampak dari sakit macam-macam, keluarganya juga ikut sakit gitu kan? Karena satu anggota sakit pasti mempengaruhi sistem gitu kan. Si perawatnya juga mempunyai peran ganda gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor burnout gitu kan. Iya burnout itu gesekan tadi luar biasa. Makanya kalau sampai sekarang saya tanya nih, ini buka kartu boleh ya? Nggak apa-apa. Kelemahan perawat itu apa? Saya tanya sama teman-teman saya yang dokter. Apa jawabannya, Bu? Jawabannya apa? Judes. Kemudian saya bilang gini, kita kembali kepada konsep SDM. SDM itu nggak ada yang salah. Yang salah apa? Sistem yang buat siapa? Pimpinan. Jadi kalau perawatnya jutek, pimpinannya yang salah. Kenapa tidak dibina? Kenapa tidak dilihat beban kerjanya? Gitu kan. Nah ini benar-benar mati-matian tuh kita belain perawat tuh. Sejauh Ibu menjadi ketua MKEK nih, Bu, kasus yang paling parah yang pernah Ibu tanganin apa, Bu? Dari si pelanggaran etik keperawatan ini, Bu, ada nggak?
Sebetulnya kalau di MKEK pusat kita itu jarang mendapatkan itu. Kenapa? Karena sudah selesai di MKEK Wilayah, provinsi. provinsi. Tetapi di MKEK provinsi ada satu laporan bahwa sampai terjadi pemecatan. Apa Bu yang terjadi Bu? Kenapa bisa sampai dipecat gitu? Ada yang tidak bisa diterima, kesalahan yang tidak bisa diterima baik secara profesi, Oke. kemudian di rumah sakit, dan kebijakan internal di kebijakan lokal, kearifan lokal itu Oke. sudah fatal. Tapi saya nggak bisa sebutin apa kasusnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya terlalu sensitif ya Bu. Iya, terlalu sensitif. Saya nggak bisa juga nyampein di mana tepatnya. Tapi yang jelas bukan kasus-kasus seperti ya yang lagi kita bahas ini, misalnya merekam pasien kayak gitu. Bukan ya Bu? Bukan. Ini Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. nggak berani saya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa. Itu juga lumayan sensitif. Saya juga takut. Lanjut Bu. Terkadang nih ada tekanan dari, nah ini menarik juga nih Bu, menarik juga nih Bu. Jadi ada beberapa kali teman-teman perawat itu curhat ke kita melalui DM Instagram. Mereka bilang, saya itu beberapa kali sempat diarahkan untuk membuat konten-konten edukasi, ya kan. Nah, tapi pada saat konten ini selesai, lewati quality check, QC dan lain segala macamnya, sampai akhirnya finalnya bisa naik ke sosial media, dan konten itu ramai ditonton, baik sama teman-teman sejawat, mungkin dari profesi-profesi perawat, dokter, bidan segala macam, sampai masyarakat luas, ditonton ratusan ribu. Nah, tiba-tiba ada pasien yang buat laporan terkait video itu, karena ada wajah saya di situ, kayak gitu, dia tidak terima. Nah, pada saat itu si perawatnya ini ditinggalin Bu, jadi nggak dibela sama manajemen RSC ini. Nah, gimana tanggapan Ibu sebagai ketua MKEK pusat PPNI? Oh iya. Iya, jadi Ini- dia disuruh, kasusnya viral, ya kan, naik ke hukum, dia ditinggal, nggak dibela sama manajemen RS, padahal manajemen RS yang suruh dia untuk membuat Yang video suruh. edukasi itu. Iya. Gimana, Bu? Ada satu fenomena di mana bisnis rumah sakit benturan sama etika. Itu artinya apa? Secara tidak sengaja kadang-kadang karena bisnis ini akhirnya ada suatu pelanggaran. Oke. Contohnya apa gitu ya? Iya. Kita membedakan kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Pelayanannya harusnya sama, Oke. gitu kan? Iya, Tetapi iya, yang benar. beda hanya fasilitas sarana. Benar. Tapi benar. kenyataannya enggak. Oh. Kenyataannya enggak. Iya, Kalau yang di very VIP gitu kan, yang dipilihkan perawat yang bagaimana. Kemudian kalau yang di sini bagaimana. Ya itu sebetulnya sih rahasia umum sih, bahwa benturan-benturan itu pasti terjadi antara bisnis sama etika. Iya. Maaf, saya Agak paham. Maksudnya gini Bu. terabaikan. Maksudnya ini kan pelayanan kesehatan ya Bu. Harusnya mungkin bisa dibedakan. Paham ya menurut saya? Maksudnya harusnya bisa dibedakan. Mungkin kalau di bidang-bidang lain, mungkin ya, misal contoh, saya membeli mobil dengan harga 700 juta. Beda dengan saya beli mobil dengan 300 juta. Pasti Iya. beda Bu dapatnya gitu Bu. Tapi mungkin kan ini di Iya. bidang kesehatan ya Bu, pelayanan Iya. kesehatan, bukan harusnya bisa Iya. sama gitu Bu. Iya. Setara lah gitu ibaratnya. Harusnya begitu ya. Iya. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya gini. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, gimana sikapnya seharusnya? Perawatnya seperti ditinggalin gitu kan? Kembali saya ngomong tadi, SDM nggak ada yang salah ada sistem. Sistem apanya? Pimpinannya yang bikin. Oke. Gitu kan ya. Oke. Nah, rumah sakit kan punya kode etik rumah sakit. Betul. Kode etik rumah sakit itu memayungi semuanya yang ada Oke. di rumah sakit. Nah, apa yang disuruh tadi, apakah mengacu ke etika rumah sakitnya nggak? Gitu kan? Iya. Kalau dia tidak mengacu, berarti ini yang menjalankan kan? Oke. Yang menjalankan bisa aja menjalankannya sesuai sama SPO-nya nggak? Iya. Kalau iya. tidak sesuai SPO ya kena dong. Melanggar Makanya, ya, Bu? Melanggar. Iya. Tapi kalau dia taat kepada SPO yang dibuat juga oleh etika rumah sakit, tentunya dia akan lepas. Oke. Mungkin itu kali. Nah, ini kita masuk ke edukasi nih Bu, dari Ibu sebagai Ketua MKEK Pusat PPNI. Apa pesan Ibu untuk rekan-rekan perawat muda yang mungkin ingin membangun karirnya juga, bukan sebagai keperawatan pasti, tapi ingin membangun sampingannya dia nih, ibaratnya tadi menjadi nurse influencer, menjadi seorang content creator di media sosial, tapi tetap
bisa menjaga marwah profesi keperawatan. Apa yang Ibu mau sampaikan ke mereka? Oke. Yang pertama-tama lihat kontennya, gitu kan ya. Satu, itu akan menyakiti diri sendiri nggak? Dua, menyakiti orang lain nggak? Menyakiti profesi nggak? Gitu kan? Nyakitin tempat dia kerja nggak? Yang ketiga adalah apakah itu tidak melanggar hukum? 3 hal itu penting. Nah, kemudian ketika dia menulis, bagaimana cara menulisnya? Dia juga harus pakai tata krama kan? Kalau orang komunikasi secara verbal, kita punya aturan. Tetapi di tulisan kan juga punya aturan. Betul. Misalnya tidak boleh pakai tinta merah, kemudian tidak boleh pakai huruf kapital semua, kemudian hati-hati dalam berkata, gitu kan? Jangan pakai kalimat-kalimat yang menjurus ke arah pornografi gitu. Jangan juga menjurus ke ajakan ke ikut ke agama saya misalnya kayak gitu kan. Ini kan udah ras ya. Nah, itu kira-kira itu harus dipahami dulu. Tetapi kalau masalah edukasi kaitkan dengan teori sumbernya. Gitu kan. Nah, kemudian kaitkan lagi dengan lihat dengan hukum. Nah, gitu. Kalau dia betul-betul mengacu kepada teori, kemudian dia juga melihat rambu-rambu hukum, aman. Jadi mengacunya kepada bisa dibilang sumbernya kredibel ya Bu, kuat gitu di mata hukum, jadi nggak bakal kena gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat rekan sejawat kita nih, kalau yang suka bikin konten di sosmed ini Bu, yang bisa dibilang berbahaya atau melanggar privasi. Nah, apa sih Bu tindakan terbaik yang harus kita lakukan sebagai sesama profesi? Yang tadi saya bilang, misal saya seorang perawat, teman saya seorang perawat. Misal teman saya membuat video media sosial, konten di media sosial, di Instagram lah kita sebut. Nah, menurut saya nih, pandangan saya, dan itu menurut masyarakat juga, oh ini ngelanggar nih, nggak boleh nih bikin video kayak gini nih, kamu itu kan perawat, tenaga kesehatan, kayak gitu, punya kode etik keperawatan segala macam. Saya sebagai teman sejawatnya dia, satu profesi perawatan, menurut Ibu, apa yang saya harus lakukan pertama kali? Apakah menegur? Apakah memberi dia somasi? Atau kamu menjarakan atau apa gitu? Gimana menurut Ibu? Intinya keperawatan itu caring, kepedulian, peduli pada diri sendiri, kepada teman sejawat, kepada pasien dan sebagainya. Nah, ini adalah kepedulian kita terhadap sejawat. Kalau sejawat saya bikin salah, saya harus benerin dong, gitu kan? Karena saya sayang dia. Tetapi caranya seperti apa? Gitu kan? Caranya pakai akun pribadi, pakai saluran pribadi, gitu kan ya? Dan itu pakai bahasa yang baik, gitu. Saya rasa itu pun akan memancing suatu, ada yang terima, ada yang tidak terima kan? Nah, berarti kan akan muncul nih suatu perdebatan. Pro kontra. Nah, ketika perdebatan di dalam WA, kemudian di dalam tulisan, itu kan tidak bisa dihapus. Nah, berarti harus hati-hati di dalam menggunakan kalimat-kalimatnya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kalimat-kalimat yang bagus lah. Perawat kan diajarkan berbahasa yang bagus. Betul. Tidak menyakiti orang. Ramah. Nah, bagaimana tuh caranya? Gitu. Tapi kalau misalnya teman saya ini yang perawat ini, saya tegur, dia nggak terima gitu Bu, malah ibaratnya keras kepala gitu Bu. Kan bikin geram juga ya Bu, bikin kesal juga loh. Ini sesama profesi perawat loh yang negor gitu. Harusnya lebih bisa memahami gitu, ibarat kasarnya. Itu gimana Bu? Saya harus ngapain? Mungkin namanya manusia ya Bu. Saya kesel, udah saya somasi aja, saya laporin misalnya ke pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit yang dia kerja di sana, atau kayak ini sekarang kayak ke ibu gitu, ke MKEK kayak gitu. Kalau udah ke MKEK orang takut lah. Iya, atau ke langsung ke profesinya dia, misalnya kayak ngirim ke Instagram PPN nih ngadu kayak gitu. Ini ada perawat kayak gini-gini nih, saya juga perawat. Apakah boleh, apakah gimana Bu gitu? Sebaiknya tidak. Biasanya perawat itu punya grup gitu ya, ada meeting siap itu. Kalau di rumah sakit itu punya mingguan, pertemuan kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian ada yang sudah menyampaikan nih, misalnya kita ada bertiga. Nah, kemudian saya tanya sama Anda, bisa nggak satu aja sebut kebaikan saya? Satu. Nah, bisa nggak tolong sebut satu aja kejelekan saya? Nah, ini kan udah share antara behavior yang baik harus ditegakkan, yang buruk harus
ini kan. Ya. Ketika kita sudah punya satu grup kumpul kayak gitu, ini bisa disampaikan di dalam satu grup. Gitu. Tentu dengan bahasa yang baik. Ini verbal. Iya, verbal. Kalau dari itu enggak, ini kan lebih baik verbal kalau misalnya. Benar. Supaya clear ya. Iya. Oke Ibu, terakhir nih Bu. Apa nih dari Ibu nih golden rule atau aturan Mas yang harus teman-teman perawat tadi nurse freelancer ini mereka harus ingat setiap perawat sebelum mereka menekan tombol post video mereka di media sosial. Itu apa Bu? Mungkin dengan kalimat singkat kali ya. Boleh. Baca benar-benar, ejaannya baca benar-benar sebelum tekan, gitu kan ya, sebelum kekirim. Satu. Kemudian kalau dulu secara verbal kan mulut kamu harimau kamu ya. Kalau sekarang mungkin berubah, tulisan kamu harimau kamu, gitu kan ya. Benar, Bu. Karena apa? Akan menerkam kamu. Kalau ada ketidakpasan atau kesakit-hatian atau nurani saya yang terluka karena kalimatmu. Nah, mungkin ini tolong jadi terapan dulu pada diri sendiri, introspeksi dulu. Kalau saya baca kayak gini, saya akan sakit hati nggak? Kayak gitu kan? Ini akan menyakiti profesi nggak? Dampaknya negatif. Iya, dampaknya negatif. Kalau dampaknya positif, silakan. Go ahead ya Bu. Iya, terakhir Ibu, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman perawat muda kita nih yang mungkin ya dia baru lulus kuliah dan lanjut untuk menjadi seorang perawat ya Bu. Apa pesan-pesan yang Ibu untuk sampaikan untuk mungkin ke depannya bisa menjaga marwah martabat profesi keperawatan di Indonesia? Silakan Bu. Oke, satu, teman-teman perawat, adik-adik saya, anak-anak saya, pesan saya jaga kompetensi. Kompetensi ada 3 dimensi penting. Satu adalah intelektual, di mana Anda harus selalu mengembangkan pengetahuan Anda sehingga tidak ketinggalan. Kedua adalah interpersonal, bagaimana Anda membina hubungan baik dengan sesama sejawat, sesama perawat, sesama pasien, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, technical. Technical adalah tingkat keterampilan. Kalau 3 hal tadi sudah baik dan selalu diperbaiki, insya Allah kita akan menjadi perawat yang baik dan didambakan oleh seluruh pasien kita, dan itu akan menjadi keluhuran profesi kita. Saya rasa itu cukup. Baik, terima kasih Ibu Sumijatun untuk kesempatan dan waktunya hari ini. Lumayan cukup banyak yang tadi kita bahas ya Bu. Iya. Semoga bisa menjadi edukasi ya, advokasi juga sekaligus teman-teman perawat di seluruh Indonesia agar memahami kalau mau kayak gimana pun kita tetap harus menjaga marwah dan martabat profesi keperawatan di Indonesia. Insya Allah. Saya Asagi pamit undur diri. Buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan khusus untuk Ibu Sumijatun, boleh tulis di kolom komentar di bawah sini. Nanti saya pribadi akan menyampaikan ke beliau secara langsung. Saya Asagi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.